Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Baik ayuhal ahibba'i fillah. Kaifa halukum jami'an? Arju minallah an yudhima alaikum as-sihhata wal afiyah wa as'adallah awqatakum fi kulli khairin. وإن شاء الله الموضوع الذي نحن بصدده في هذا الصباح هو التحمل والأداء. Insya Allah pagi hari ini kita akan belajar sama-sama mengenai metode penerimaan sebuah hadis dan penyampaiannya. Yang dalam istilah ilmu hadis itu disebut dengan at-tahammul dan al-ada. At-tahammul dan al-ada. Baik. Sebelumnya saya akan menyapa dulu ya, ini gimana kabar semuanya? Ya, mudah-mudahan tetap semangat ya, walaupun ini sampai sekarang masih online ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat adik-adik semua yang masih belajar di kelas 10 ya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Baik, pembahasan kita pada pagi hari ini al-mabahith alladhi nahnu bisodadiha fi hadha as-sabah ta'rifut tahammuli wa ta'riful adai wa siyagut tahammuli wal adai. Definisi at-tahammul, definisi al-ada, kemudian bentuk-bentuk sigat. Sigat artinya sebuah simbol yang digunakan oleh para ahli hadis ketika menerima atau menyampaikan, mengambil, menerima, atau ketika menyampaikan sebuah hadis, itu namanya sirah atau simbol atau istilah dalam bahasa sirah. Taib. Huna al-ada'u wa tahammulu. Al-ada'u huwa iblaghul hadithi ilal ghairi, menyampaikan sebuah hadis kepada orang lain, namanya al-ada'. Amma tahammul, adapun at-tahammul itu kebalikannya. Akhdhul hadithi anil ghairi, mengambil atau menerima sebuah hadis dari orang lain, namanya at-tahammul. Baik. Iftahu kutubakum as-safhah 50. Hunak dzukira siyagul adai. Naam. Siyag itu jamak dari kata sirah. Naam, sirotun jamaknya siyag. Siyagul adai artinya bentuk-bentuk ada. Lil hadithi tahammulun wa ada'un. Dalam hadisnya ada dua, ada tahammul dan ada ada. Fatahammulu, maka yang dimaksud dengan at-tahammul huwa akhdhul hadithi anil ghairi, mengambil sebuah hadis dari orang lain. Jadi bagaimana kita ketika mengambil hadis dari orang lain namanya tahammul. Thumma itu mengambil atau menerima ya. Nah, akhdhul hadithi anil ghairi. Akhadha dalam bahasa Arab artinya mengambil, tapi juga bisa diartikan menerima. Bagaimana menerima sebuah hadis dari orang lain. Wal ada huwa iblaghul hadithi, ini kurang dal. Iblaghul hadithi ilal ghairi, menyampaikan sebuah hadis kepada orang lain, namanya al-ada. Walil adai siyaghun minha, walil adai, dan bagi ada itu menyampaikan hadis kepada orang lain, siyaghun, ada bentuk-bentuk siyag, bentuk-bentuk yang simbol-simbol yang menunjukkan metode pengambilan dan penyampaiannya. Artinya simbol-simbol ketika menyampaikan, yang mana dengan simbol itu orang bisa tahu ini dari bagaimana metode perawi tersebut dalam mengambil sebuah hadis yang diriwayatkannya. Namanya siyag ya. Lil adai, bagi ada ketika menyampaikan itu ada siyag, ada simbol-simbol, istilah-istilah yang dengannya itu kita bisa tahu bagaimana cara perawi ini mendapatkan sebuah hadis tersebut. Minha, diantaranya al-awwal haddatsani. Ini banyak, kalau kita buka di Sahih Bukhari,
Sahih Muslim itu ada haddatsani fulan, ada ya kan haddatsana biasanya kalau pakai jamak ya, bisa haddatsani kalau perawi sendirian atau haddatsana. Istilah ini digunakan liman bagi orang qara'a yang membaca alaihi ke atas dia asy-syaikhu guru. Jadi kalau guru mendiktekan atau menyampaikan hadis kepada muridnya, mendiktekan dan murid hanya menyimak saja, maka nanti ketika muridnya meriwayatkan hadis kepada orang lain, dia mengatakannya haddatsani, atau kalau orang yang mendengar orang banyak, maka haddatsana, telah menyampaikan kepadaku guruku seperti ini, hadis seperti ini dari fulan dan seperti itu. Haddatsana ini paling tinggi ini. Jadi murid ini meriwayatkan langsung dari apa yang dia dengar dari gurunya. Jadi haddatsani ini liman qara'a alaihi syaikhu. Liman bagi orang qara'a yang membaca alaihi ke atas dia asy-syaikhu guru, atau dibalik liman qara'a asy-syaikhu alaihi, kan begitu. Jadi bagi orang yang mana gurunya membacakan, mendiktekan kepada dia. Nah, namanya nanti kalau meriwayatkan dia pakai lafaz haddatsani. Yang kedua akhbaroni. Ini lafaz akhbaroni ini menunjukkan apa? Liman bagi orang qara'a alaihi syaikhu, sama dengan yang awal yang guru mendiktekan kepada dia, au qara'a huwa ala syaikhi, atau dia membaca hadis itu di hadapan gurunya. Baik dia membaca dengan hafalannya atau dia membaca dengan kitab yang di hadapan dia membaca begitu, guru mendengarkan, menyimak, membetulkan. Itu nanti kalau ketika dia meriwayatkan hadisnya, maka dia mengatakan akhbaroni, telah memberi kabar kepada saya. Bisa juga yang membaca orang lain. Jadi satu halaqah, adik-adik semua mesti 10 orang, ya kan? Ada satu yang membaca, kemudian saya mendengarkan begitu. Maka nanti temannya yang ikut mendengarkan bacaan temannya tadi, dan gurunya juga mendengarkan, maka nanti ketika meriwayatkan dia mengatakan apa? Akhbaroni, telah mengkabarkan kepada saya. Akhbaroni ini sebuah ungkapan bagi muhaddits yang dia mendapatkan hadis dengan cara membaca di depan gurunya, membaca hafalan atau membaca sebuah kitab. Kadang-kadang muhaddits itu ketika berguru sudah hafal kitab gurunya, seperti Imam Syafi'i ketika berguru kepada Imam Malik sudah hafal kitab Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik, sehingga ketika menyampaikan sudah langsung membaca saja, sudah hafal. Nah, maka nanti ketika beliau meriwayatkan mengatakan akhbaroni, baik yang membaca beliau atau orang lain, yang penting di halaqah itu. Jadi nggak harus pembacanya, tapi bisa temannya yang membaca dan gurunya dan dia mendengarkan, nanti sama ketika meriwayatkan pakai lafaz akhbaroni. Jadi ini kalau hadatsani ini khusus untuk guru mendiktekan. Kalau akhbaroni lebih umum. Ya, akhbaroni lebih umum. Bisa guru mendiktekan atau bisa muridnya membaca di hadapan gurunya. Yang ketiga ini akhbaroni ijazatan. Telah memberikan kabar kepada saya sebuah ijazah, atau ajazali, telah mengijazahkan untukku. Ini liman bagi orang rawa yang dia meriwayatkan hadis bil ijazati, dengan ijazah, dunal qiraah, bukan dengan qiraah. Apa itu ijazah? Wal ijazatu idnuhu, izinnya seorang guru, litilmizi, kepada muridnya, ayyarwiya, untuk meriwayatkan hadis, anhu, dari gurunya, ma, perkara, rawahu, yang telah meriwayatkan gurunya tersebut hadis tersebut. Artinya idnuhu, izinnya seorang guru, litilmizi, kepada muridnya, ayyarwiya, untuk meriwayatkan, untuk apa? Agar murid itu meriwayatkan, anhu, dari gurunya, marwahu, hadis yang diriwayatkan oleh gurunya. Dah, kamu saya izinkan, kamu sudah saya anggap mumpuni, mampu, saya izinkan untuk meriwayatkan hadis yang saya riwayatkan. Atau kamu saya izinkan untuk meriwayatkan hadis yang saya kumpulkan dalam kitab ini. Muridnya nggak membaca, nggak mendengar juga. Nanti gurunya tuh dari mana, nggak langsung mendengar dari gurunya.
Tapi dari kitabnya nih, kamu tak izinkan untuk meriwayatkan nih di kitab saya ini. Tak ijazahkan pada Anda. Wa illam yakun bi thariqil qiraah, walaupun dengan tanpa cara membaca, ya kan? Wa illam yakun, walaupun tidak ada tadi itu izinnya tuh bi thariqil qiraah, dengan cara membacanya. Kalau qiraah tadi kan di sini yang atas ini akhbaroni. Yang atas ini qiraah, artinya murid membaca di hadapan guru. Kalau ini guru hanya mengijazahkan. Misalnya ada syekh dari mana, dari Lebanon datang ke Indonesia, ya, ajastukum qira'ata sahih al-Bukhari kama ajazani syekhi. Kalian tak ijazahkan membaca kitab Sahih Bukhari sebagaimana dulu guru saya mengijazahkan pada saya. Jadi bisa langsung meriwayatkan dengan ijazah. Nah, jadi ini walaupun ini khilaf para ulama hadis, ada yang menolak, ada yang memperbolehkannya. Baik, tapi ini di bawahnya yang tadi yang di atas hadatsani yang paling tinggi, kemudian akhbaroni, kemudian yang ini yang ketiga ini yang khilaf di antara para ulama hadis. Nah, jadi misalnya saya mengatakan, adik-adik ini kitab saya, kalian saya izinkan untuk meriwayatkan. Ijazah, saya beri ijazah. Ajastukum kama ajazani syekhi fulan min fulan dan seterusnya. Nah, yang keempat al-an'anah. Ini hadis, itu riwayat hadis, meriwayatkan hadis dengan lafaz an, dari fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Nah, hukumnya yang tiga tadi ini hukumnya muttasil, walaupun yang ketiga ini khilaf ya. Tapi yang keempat ini hukumnya juga hukmuha al-ittisal, hukumnya juga muttasil, illa min ma'rufin bitadlis, kecuali kalau itu an-annya diambil dari an fulan, yang fulan itu orang itu dikenal dengan tadlis, suka memudaliskan hadis. Jadi dia memasukkan ucapan dia di dalam teks hadis. Ini memang mudallis. Artinya ada unsur bukan penipu ya apa ya. Jadi bukan sabda Nabi tapi dimasukkan di dalam sabda Nabi. Itu nanti ada pembahasannya mengenai hadis mudallas ya yang kalau itu dari perawi yang mudallis, maka fala yuhkam fiha bil ittisal, tidak bisa dihukumi muttasil illa ayyusarriha bit tahdits, kecuali kalau rawi menceritakan menegaskan menjelaskan bahwa saya ini yang saya sampaikan hanya hadis, bukan dari ucapan saya atau yang lainnya, ini hadis dari Nabi. Nah, baru ada penegasan begitu, baru dihukumi ittisal. An fulan ini banyak juga di kitab-kitab hadis. Nah, mungkin dari saya sebenarnya banyak sekali, ada 8 ya, 8 turukul ada, ya kan, wat tahammul. Nanti tapi di sini hanya 4 yang dibahas. Kata beliau di sini wa fi ma asyarna ilaihi kifayah, yang saya sampaikan di sini, saya isyaratkan di sini itu sudah mencukupi untuk pegangan buat adik-adik semua. Kalau mau tambahan faedah bisa nanti kita murojaah kitab yang lebih besar lagi. Mungkin itu dari saya, ada kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran la husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.